Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang butir-butir budaya Jawa yang isinya anggayuh kasampurnaning urip berbudi bawa leksana ngudi sejatining becik. Dari video-video kemarin telah membahas tentang isi butir-butir budaya Jawa itu, yaitu tentang ketuhanan yang isinya pangeran iku siji, ana ing ngendi papan, langgeng. Ya, bahasa Indonesianya yaitu Tuhan itu satu, ada di mana-mana, abadi. Di sini saya akan mengulas dan memperjelas apa yang diuraikan pada video kemarin. Mari kita mulai. Pangeran iku siji, yang artinya maksudnya begini, Tuhan itu satu. Kita misalkan saja, matahari itu satu. Kalau kita meletakkan wadah atau gelas waktu itu pada siang hari, gelas itu saya kasih air, otomatis matahari dia akan memancarkan cahayanya. Di dalam gelas ini terdapat bayangan matahari. Di bayangan matahari itu ada di dalam gelas. Kalau gelasnya itu 2 atau 3, berarti bayangan matahari terdapat di gelas yang kedua dan ketiga. Kalau gelas isi air yang jernih itu 1000, otomatis bayangan matahari yang ada di dalam gelas itu 1000. Jadi, yang dimaksud Tuhan ada di mana-mana itu adalah bayangan dari matahari yang asli satu itu. Jadi, orang Jawa mengatakan di dalam gelas itu ada bayangan matahari. Tidak di dalam gelas saja, di luar gelas atau di samping, kanan, kiri, atas, bawah juga terdapat bayangan matahari. Itulah dinamakan tajaning dat kang mo suci. Jadi tajaning dat kang mo suci itu anglimuti gemelaring jagat itu, atau meliputi semua alam, termasuk alam jin, alam malaikat, alam iblis, dan alam roh. Ini semuanya kalimutan dengan jati Gusti.
Semisal lagi di dalam pewayangan kita menggelar suatu acara, apa itu, pewayangan. Dalam bayangan menggelar suatu ringgit wajucal atau wayang kulit, Tuhan itu satu, itu saya ibaratkan yang punya hajat atau yang nanggap. Nah, yang Tuhan yang ada di mana-mana itu adalah utusan, namanya dalang. Hei Pak Dalang, saya mengutus atau menyuruh Anda seumpama Semar bangun kayangan, lakon Semar bangun kayangan, seumpama begitu. Si dalang itu akan menggerakkan semua di arena pertunjukan itu, panggung pertunjukan itu, dari wayang satu ke wayang lain, itu yang mereka adalah dalang. Jadi sudah siap wayang semua itu, yang mereka adalah dalang-dalang, yaitu bayangan dari atau tajalli dari Tuhan itu sendiri. Ini menurut daya kemampuan pikir saya sendiri. Langgeng yang dikatakan langgeng itu abadi. Jadi konstruksinya begini, manusia itu terdiri dari badan wadak, tadi yang saya ibaratkan itu apa itu gelas itu tadi, terus badan alus yang saya ibaratkan air jernih tadi, ketiga adalah sang alus, adalah bayangan matahari tadi. Jadi badan wadak, badan alus, sang alus. Orang Jawa mengatakan telu-teluning atunggal. Itulah wujud sempurna makhluk hidup atau diri kita ini. Siapa sang alus tadi? Sang alus adalah bayangan dari matahari yang asli satu tadi, atau bayangan Tuhan yang satu itu. Dikatakan langgeng atau abadi, mana yang abadi? Yang abadi itu adalah bayangan dari Tuhan itu sendiri yang di dalam diri kita, atau di dalam Jawa pakliran wayang itu adalah dalangnya, itu yang langgeng. Yang tidak langgeng adalah badan wadak sama badan alus. Jadi kalau badan wadak itu sudah rusak atau sudah tidak bisa bekerja lagi atau tidak bisa makarti, katakan orang Jawa, itu akan lebur kembali ke alam semesta. Lalu yang katakan badan alus tadi, mungkin mohon maaf pendapat orang lain, roh itu akan hidup langgeng, bisa dikatakan itu pendapat orang. Tapi pendapat saya, roh itu akan rusak seperti rusaknya badan wadak itu. Yang langgeng adalah yang menempati atau yang jumenengi di dalam diri kita itu, yaitu sang alus. Sang alus itu adalah
tanpa piranti, itulah tanpa alat. Dia juga tidak bisa digambarkan sesuatu hal apapun yang menyamainya. Ya, di dalam kaum muslimin dia mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tan kena kinaya ngapa. Tidak bisa digambarkan sesuatu dengan makhluk lainnya. Jadi yang dengan ciptanya itu adalah badan badak dan badan halus itu kan hancur, yang abadi adalah sang alas tadi dan kembali kepada zat yang maha kuasa atau orang Jawa dalangnya akan kembali kepada yang punya hajat. Itu dari cahaya tadi, aroma matahari, cahaya tadi, bayangan matahari kembali kepada sumber cahaya, yaitu matahari yang asli. Disinilah yang dikatakan sangkan paraning dumadi atau Purwo Madya Wasono. Mungkin di mohon maaf di kaum muslimin mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah gambaran dari Tuhan itu satu, ada di mana-mana, langgeng. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga para saudara-saudaraku bisa memahami apa yang saya utarakan tadi, yaitu membedah butir-butir budaya Jawa yang buku ini karya dari Mbak Tutut dari keluarga Suwargi, Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto, Soho Ibu Tin Soeharto, yang berpesan, buku ini saya berikan pada anak-anakku sebagai pegangan hidup. Nah, ini juga ditandatangani Tetapa Asma kalian panjenenganipun Suwargi Bapak Soeharto.